Bab 436 Pendatang Baru dari Akademi Empat Besar. Ji Xuan. Setelah mendengar nama itu, wajah Mu Chen menunjukkan ekspresi tanpa emosi, namun matanya penuh dengan bayangan sedingin es. Dia tidak asing dengan nama itu. Pengusirannya dari jalan spiritual semuanya berawal dari orang itu. Tentu saja, bahkan Mu Chen harus mengakui bahwa lawan ini benar-benar seorang jenius yang jarang terlihat tidak hanya berbakat dalam kultivasi, dia memiliki pikiran dan temperamen yang jauh melebihi orang seusianya. Bahkan di jalan spiritual di mana para jenius sebanyak awan di langit, orang itu mampu tampil sangat mempesona. Di dalam jalan spiritual, Mu Chen telah bertemu dengan entah berapa banyak ahli namun, tidak satupun dari mereka yang dapat diingat sesegar konflik yang dia alami dengan Ji Xuan. Dalam konflik mereka, kedua belah pihak berhasil mencetak beberapa kemenangan dan menderita beberapa kekalahan. Namun, pertarungan terakhir mereka berakhir dengan Mu Chen diusir dari jalan spiritual. Dari sudut pandang tertentu, Mu Chen mungkin telah ditempatkan pada posisi yang sedikit kurang menguntungkan setelah ini. Secara alami, ketika pertarungan itu terjadi, Mu Chen dapat menduga apa yang akan terjadi padanya. Namun, dia masih melakukannya tanpa alasan khusus tetapi karena fakta bahwa gadis yang disukainya diintimidasi. Sebagai seorang pria, dia secara alami tidak akan mempertahankan kedamaian itu. Oleh karena itu, dia menggunakan pertumpahan darah yang mengguncang jalan spiritual untuk mengucapkan selamat tinggal pada kultivasi energi spiritualnya. Mengenai apakah dia harus atau tidak harus meninggalkan jalan spiritual, Mu Chen tidak peduli dengan masalah ini namun, dia memiliki hati yang dipenuhi dengan kebutuhan untuk membunuh Ji Xuan yang telah menjebaknya. Di dalam aula raksasa, semua orang yang hadir menoleh untuk melihat ke arah Mu Chen meskipun tidak ada fluktuasi di wajah yang terakhir, siapapun akan dapat merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya saat dia mendengar nama itu. Hal ini menyebabkan beberapa keterkejutan dan keheranan muncul di dalam diri mereka. Mungkinkah dia memiliki semacam dendam dengan Ji Xian dari Sein Spiritual Academy? Mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, Luo Li menggenggam tangan Mu Chen dengan lembut. Sensasi yang menyenangkan dan menyegarkan membuat Mu Chen perlahan-lahan menjadi tenang kembali. Mengirimkan senyum permintaan maaf kepada semua orang, ekspresinya mulai berangsur-angsur pulih menjadi normal. Namun demikian, bayangan sedingin es di kedalaman matanya tidak menghilang. Ji Xuan, pertarungan kita selama jalan spiritual tidak berarti apa-apa karena kita bisa bertemu di turnamen Grand Spiritual Academy, mari kita coba lagi. Namun, kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup lagi. Karena kau ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Din Tai Chang berbicara setelah menembak ke arah Mu Chen. Ji Xuan itu adalah rekrutan khusus yang diundang secara pribadi oleh Dekan Akademi Spiritual Suci. Selama setahun terakhir, Akademi Spiritual Suci telah menggunakan banyak sumber daya untuk membantu pengasuhannya. Hasilnya, hanya dalam waktu 1 tahun, Ji Xuan mampu melompati statusnya sebagai mahasiswa baru untuk menjadi salah satu siswa paling elit di Akademi Spiritual Sein. Adapun para ahli veteran di antara para siswa, semuanya benar-benar diinjak olehnya. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen bertanya, bagaimana dengan 3 akademi spiritual besar lainnya? Mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Bela Diri bernama Wu Ling. Orang ini juga telah berpartisipasi dalam jalan spiritual. Selain itu, kakeknya adalah Dekan Akademi Spiritual Bela Diri. Wu Ling. Sedikit keterkejutan muncul di mata Mu Chen karena dia tidak asing dengan nama yang baru saja disebutkan. Saat berada di dalam jalan spiritual, dia juga pernah bertemu dengan seorang pemuda bernama Wu Ling. Pemuda ini adalah seorang ahli dalam berbagai macam teknik bertarung dan membunuh, dan kejam dan tanpa ampun. Dia sering melakukan hal-hal seperti membunuh binatang buas dengan tangan kosong. Meskipun dia akan mengalami luka-luka sebagai hasilnya, dia lebih menikmati kesenangan dari pertarungan tangan kosong. Mu Chen pernah bertarung tangan kosong dengannya sekali selama jalan spiritual meskipun tidak ada dendam yang mendalam di antara mereka, keduanya telah menderita beberapa kerugian sebelum saling mundur. Setelah melakukan kontak selama 2-3 kali lagi, meskipun mereka tidak dapat dianggap sebagai teman, itu bisa dihitung sebagai sedikit hubungan persahabatan. Mu Chen tidak meragukan bakat Wu Jing, karena yang terakhir dapat dianggap luar biasa bahkan di dalam jalan spiritual, di mana para ahli sebanyak awan di langit. Namun, Mu Chen tidak pernah membayangkan bahwa kakeknya yang terakhir ini benar-benar akan menjadi Dekan Akademi Spiritual Bela Diri. Meskipun memiliki latar belakang seperti itu, dia benar-benar berani melangkah ke tempat yang kejam dan tanpa ampun seperti jalan spiritual untuk melatih dan menempa dirinya sendiri. Karakter dan temperamen seperti itu jelas tidak lemah. Nama mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Langit Biru adalah Liu Qingyun.
Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, dia tidak kalah dengan para jenius yang telah berpartisipasi. Itu karena dia berasal dari klan roh angin dari 1000 dunia. Dikatakan bahwa dia memiliki status yang cukup tinggi di dalam klannya, dan sangat kuat. Juga dikatakan bahwa pada hari ketika dia memasuki akademi, dia telah berhasil mengalahkan banyak senior yang berada di peringkat teratas di Akademi Spiritual Langit Biru. Tingkat pertumbuhannya juga tidak kalah dengan Mu Chen, kata Dekan Taichang sambil menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Mendengar itu, kerutan samar muncul di dahi Mu Chen. Dari kelihatannya, Liu Qingyun ini jelas merupakan seorang jenius muda yang dipinjamkan oleh Akademi Spiritual Langit Biru dari klan Roh Angin. Demi mendapatkan hasil, orang-orang itu benar-benar tidak akan berhenti pada apapun. Bagaimana dengan Akademi Spiritual Myriad Phoenix? Tanya Seng Changsheng dari 5 akademi besar. Akademi Spiritual Myriad Phoenix sangat unik, karena akademi spiritual ini hanya menerima siswa perempuan, dan dianggap tidak konvensional di antara banyak akademi spiritual. Namun, tidak ada yang berani meremehkan mereka, karena tidak ada wanita yang keluar dari sana yang mudah untuk dihadapi. Akademi Spiritual Myriad Phoenix. Haha, mahasiswa baru itu juga telah berpartisipasi dalam jalan spiritual. Selain itu, dikatakan bahwa dia dianggap sebagai orang paling terkenal yang keluar dari sana. Pada titik akhir dari jalan spiritual, yang merupakan Raja Bukit, kejuaraan direbut oleh nona kecil itu dari semua orang jenius lainnya. Bahkan Jisuan tidak berhasil mendapatkannya. Tentu saja, itu karena Jisuan terluka parah oleh Luoli, yang mengakibatkan dia kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi, jawab Din Taichang sambil melirik ke arah Luoli, yang berdiri di samping Mu Chen, dengan senyuman di wajahnya. Mendengar hal ini, Seng Changsheng dan yang lainnya melihat ke arah Luoli dengan jelas, tidak ada dari mereka yang membayangkan bahwa ada masalah seperti itu antara Luoli dan Jisuan. Sambil tersenyum tipis, Luoli berkata, dia seharusnya dipanggil Wen Qingxuan, kan? Dia adalah gadis yang sangat cantik. Selain itu, keterampilannya sangat hebat. Karena target saya adalah Jisuan, saya tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya. Wen Qingxuan. Ini bukan pertama kalinya Mu Chen mendengar nama ini. Namun, karena dia meninggalkan jalan spiritual di tengah jalan, dia juga tidak melihat gadis yang telah mencuri kejuaraan ini dan menjadi sosok yang paling mempesona di jalan spiritual. Mu Chen jelas agak penasaran tentang dia, karena dia sangat mengerti betapa sulitnya berurusan dengan orang-orang dari jalan spiritual itu. Siapapun yang mampu bersaing untuk kejuaraan tidak akan mudah untuk dihadapi. Karena Wen Qingxuan ini mampu membedakan dirinya di antara mereka, dia pasti tampak seperti seseorang yang sangat tangguh. Beberapa lawan ini benar-benar tidak mudah. Sampai sekarang, Wen Qingxuan itu dianggap sebagai salah satu siswa paling terkenal di Akademi Spiritual Myriad Phoenix, dan agak tangguh. Dekan Taichang menghela nafas kagum sebelum melanjutkan berbicara, keempat orang ini dapat dianggap sebagai karakter paling kejam yang keluar dari 4 akademi besar lainnya selama setahun terakhir, dengan semuanya sangat mempesona. Namun, beruntunglah Akademi Spiritual Surga Utara kami memiliki Mu Chen yang muncul tahun ini. Jika tidak, kami tidak akan bisa menandingi mereka. Dibandingkan dengan Mu Chen, siapa yang lebih tangguh? Tanya Seng Changsheng sambil tersenyum. Jika kita berbicara tentang kekuatan asli, Mu Chen jelas yang paling lemah, jawab Din Taichang sambil tersenyum, sebelum melanjutkan, secara alami, kekuatan Mu Chen tidak bisa dinilai di permukaan oleh karena itu, dalam pertukaran nyata, sangat sulit untuk mengatakannya. Selain itu, setengah tahun terakhir yang tersisa adalah di mana perubahan akan menjadi yang terbesar. 4 akademi spiritual besar lainnya akan membuka tempat pelatihan rahasia mereka. Setelah setengah tahun, kekuatan siswa elit mereka pasti akan meroket ke tingkat yang sama sekali tidak dapat ditandingi oleh kekuatan mereka sekarang. Pada saat itu, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah akan terlihat melalui peningkatan setelah setengah tahun ini. Mendengar penjelasannya, Seng Changsheng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk 4 akademi besar lainnya benar-benar sangat tangguh. Mereka semua awalnya berasumsi bahwa Mu Chen sudah sangat tidak normal. Siapa sangka bahwa sebenarnya akan ada eksistensi yang tidak lebih lemah darinya di 4 akademi spiritual besar lainnya. Lebih jauh lagi, mereka semua adalah mahasiswa baru juga. Tampaknya kelompok mahasiswa baru ini jelas sangat ganas. Memang, jalan spiritual itu adalah tempat yang luar biasa. Keempat orang ini hanyalah murid baru yang paling menonjol dari 4 akademi besar selain mereka, siswa elit veteran lainnya juga sangat tangguh. Tentu saja, selain 4 akademi besar, ada akademi spiritual elit lainnya dengan latar belakang yang tidak kalah dengan Akademi Spiritual Surgawi Utara kita.
Oleh karena itu, saya khawatir tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, kata Dekan Taichang sambil menghela nafas. Dekan, karena itu masalahnya, buka saja pintu langit utara tadi. Selama beberapa hari terakhir, kita semua menjadi sangat gelisah karenanya, kata Shen Changsheng sambil tersenyum, api yang membara melonjak di matanya. Mu Chen membunuh Mo Xingtian beberapa hari yang lalu adalah kejutan yang cukup besar baginya, dan dia bisa merasakan bahwa Mu Chen dengan cepat melampauinya. Menjadi penguasa di peringkat surgawi, dia tidak suka perasaan terlempar ke belakang. Oleh karena itu, dia tidak sabar lagi untuk memasuki pintu surga utara. Terlepas dari bahaya yang ada saat berlatih dan berkultivasi di sana, dia pasti akan bertahan melaluinya. Pada saat ini, Li Xuantong dan yang lainnya juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Dekan Taichang, mata mereka penuh dengan keinginan untuk menantang setengah tahun terakhir akan menjadi periode ketika kekuatan siswa elit dari berbagai akademi besar akan meningkat secara drastis. Tak satu pun dari mereka yang mau membuang kesempatan untuk menjadi kuat, sebelum kehilangan muka di turnamen Akademi Spiritual Agung. Melihat ke arah kelompok siswa yang hadir di hadapannya, senyum puas muncul di wajah Dekan Taichang. Sambil menganggukkan kepalanya, dia menjawab, baiklah. Kami sudah melakukan persiapan yang tepat. Mulai besok dan seterusnya, kami akan secara resmi membuka pintu langit utara. Mendengar pengumumannya, semua orang langsung menjadi gugup dan bersemangat. Mendengar ini, Mu Chen mulai mengerucutkan bibirnya, dia jelas juga sangat penasaran dengan apa yang disebut pintu langit utara ini. Pada saat ini, kekuatannya terlalu rendah. Meskipun dia telah membunuh Mo Xingtian, dia telah membayar harga yang agak menyedihkan untuk melakukannya. Dia tidak selalu bisa melukai dirinya sendiri begitu parah hanya untuk menyebabkan kerusakan pada lawan seperti itu, seandainya dia bertemu dengan lawan seperti itu di masa depan. Oleh karena itu, pada akhirnya, kekuatan sejati seseoranglah yang paling penting. Bagaimanapun juga, lawan-lawannya itu semua benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Dia bukan satu-satunya yang memiliki kartu tersembunyi. Dari kelihatannya, perbedaan kekuatan tubuhnya akan diperbesar. Oleh karena itu, dia juga perlu meningkatkan kekuatannya secara signifikan, sebelum dimulainya turnamen Akademi Spiritual besar setengah tahun dari sekarang. Pintu langit utara akan terbuka sementara untuk 10 tempat teratas di peringkat surgawi. Tiba-tiba, naga laut utara membuka mulutnya. Menyapu pandangannya keluar, matanya mendarat di tubuh Mu Chen, sebelum melanjutkan berbicara. Mu Chen, jangan pergi ke pintu surga utara kali ini. Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir terkejut, bahkan ekspresi kosong muncul di wajah Mu Chen saat dia melihat ke arah naga laut utara dengan keterkejutan yang membuka mulutnya untuk memberikan senyuman, senyuman di wajah naga laut utara menyebabkan getaran yang tiba-tiba mengguncang hati Mu Chen. Selama setengah tahun ke depan, saya akan bertanggung jawab atas pelatihan khusus Anda. Bab 437 Gerbang Surga Utara. Pelatihan khusus. Mu Chen menatap kaget ke arah naga laut utara. Melihat lengkungan mulut yang terakhir menunjukkan bayangan senyuman, hawa dingin yang samar mengguncang hatinya, sementara perasaan meyakinkan muncul di dalam dirinya. Namun demikian, dengan tawa kering, dia menjawab, itu tidak terlalu bagus. Bukankah Akademi Spiritual Surga Utara kita memberi perhatian khusus pada kesetaraan dalam perlakuan? Jika kamu memberiku perlakuan istimewa, bukankah itu terlalu tidak pantas? Mendengar itu, naga laut utara memutar matanya sebelum dengan ketus menjawab, itu karena kekuatanmu dianggap yang terlemah di antara kelompokmu. Karena arah spiritual konvergen peringkat ke-8 di luar gerbang surga utara, kau akan mendapatkan hasil yang cukup bagus dalam pelatihan dan kultivasimu jika kau masuk ke sana. Namun, sulit bagi Anda untuk mendorong diri Anda sendiri ke tingkat maksimum. Oleh karena itu, cukuplah dengan kenyamanan ini dan bertindaklah patuh. Jika bukan karena penampilanmu yang luar biasa di gunung spiritual ilahi, aku akan terlalu peduli padamu. Mendengar kata-kata itu, semua orang tersenyum menepuk bahu Mu Chen. Shen Changsheng berbicara, karena Tuan Besar Laut Utara melihat banyak hal dalam dirimu, kamu harus dengan patuh menjalani pelatihan khusus, Mu Chen. Namun, setelah keluar dari gerbang surga utara setengah tahun dari sekarang, jika Anda mengikuti kami terlalu jauh, jangan salahkan semua orang karena menemukan Anda untuk membandingkan catatan. Saya percaya bahwa mereka seharusnya memiliki antisipasi yang besar untuk mengirim Anda terbang dengan tendangan. Pada saat ini, Li Xuantong, He Yao, Zhao Qingshan dan yang lainnya telah mengarahkan pandangan mereka, dengan sedikit antisipasi di mata mereka. Ini membuat Mu Chen menarik sudut mulutnya. Dari kelihatannya, kemajuannya tahun ini terlalu cepat, menyebabkan orang-orang ini mengingatnya di dalam hati mereka.
Di sisi lain, Su Xuan menutupi senyumnya dengan tangannya, senyuman yang menggetarkan jiwa. Sambil tertawa pahit, Mu Chen menggelengkan kepalanya, mengabaikan mereka melihat ke arah Luo Li, yang berada di sisinya. Dia berbicara dengan enggan, itu berarti mengatakan bahwa saya tidak akan bisa melihat Anda selama setengah tahun. Wajah manis Luo Li segera berubah menjadi merah muda karena malu, dengan tatapannya berubah menjadi lembut karena keengganan Mu Chen An sambil memegang tangannya, dia dengan lembut menjawab, tidak apa-apa. Yang terbaik adalah kamu berlatih dan berkultivasi dengan benar selama setengah tahun ke depan. Dengan tidak adanya saya, kamu tidak akan terganggu. Namun, kau tidak boleh lengah. Jika tidak, Anda akan benar-benar terlempar ke belakang oleh kami. Mendengar jawabannya, Mu Chen hanya bisa tertawa dalam ketidakberdayaan, meskipun dia benar-benar merasakan sedikit tekanan gerbang surga utara tampaknya sangat bermanfaat untuk pelatihan dan kultivasi. Oke, semua orang harus kembali dulu untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk memasuki gerbang surga utara besok setelah kalian masuk, waktu berikutnya kalian akan keluar adalah setengah tahun dari sekarang, kata Din Taichang setelah melambaikan tangannya. Ya, mendengar itu, semua orang langsung menjawab, sebelum berbalik dan pergi. Melihat para pemuda dan pemudi keluar dari aula, Dekan Taichang menghembuskan napas lega, sebelum berbicara sambil menghela nafas, dari informasi yang kami dapat, di antara 5 akademi besar, saya khawatir murid-murid elit dari akademi kami masih berada di urutan terakhir dari 5 akademi selanjutnya, mari kita lihat peningkatan dan kemajuan seperti apa yang bisa dicapai oleh anak-anak muda ini dalam setengah tahun ke depan. Laut Utara, apakah Anda yakin tidak ingin Mu Chen memasuki gerbang surga utara? Menganggukkan kepalanya, naga Laut Utara menjawab, meskipun gerbang surga utara mengandung energi spiritual yang luas dan kuat, itu tidak terlalu cocok untuk Mu Chen. Saya akan menggunakan setengah tahun ke depan untuk membiarkan dia menjalani pelatihan khusus. Itu seharusnya bisa membuatnya menjadi lebih kuat dengan selisih yang cukup besar. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk ini. Dengan konfirmasi dari naga Laut Utara, Din Taichang bisa merasa tenang. Selama setengah tahun ke depan, siswa elit dari berbagai akademi spiritual besar akan maju dengan pesat dalam kekuatan mereka. Ini adalah periode waktu yang sangat istimewa. Bahkan, itu juga akan mengubah peringkat siswa elit internal di berbagai akademi spiritual agung. Akademi manapun yang tidak mengikuti tren ini mungkin akan terlempar jauh, jauh sekali oleh yang lain. Dia tidak berharap Mu Chen dikeluarkan dari tim begitu saja. Keesokan harinya, di depan aula raksasa, Dekan Taichang melihat ke arah Shen Changsheng, Li Xuantong, Luo Li dan yang lainnya yang telah tiba menganggukkan kepalanya, dengan lambaian tangannya, dia melesat lurus ke arah bagian terdalam dari Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun Mu Chen tidak akan memasuki gerbang surga utara untuk berlatih dan berkultivasi, dia juga mengikutinya. Salah satu alasannya adalah untuk mengirim Luo Li pergi, dengan alasan kedua karena dia agak tertarik pada gerbang langit utara. Sekelompok orang dengan cepat melesat di atas Akademi Spiritual Langit Utara, memasuki kedalaman terdalam yang dijaga ketat dalam waktu belasan menit. Di hadapan mereka ada hamparan pegunungan dan hutan yang menghijau. Namun, seluruh wilayah itu diselimuti oleh kabut spiritual yang pekat. Aura spiritual yang ada di wilayah ini sangat tebal dan kuat hingga tak terbayangkan. Kabut tersebut bahkan telah memadat membentuk tetesan cairan spiritual, berterbangan di wilayah tersebut, sambil memancarkan kemegahan yang luar biasa. Ketika kabut spiritual di wilayah tersebut telah tumbuh hingga batas ekstrimnya, Din Taichang melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang berhenti dengan lambaian lengan bajunya, fluktuasi spasial berdesir, menyebabkan angin kencang berputar di seluruh wilayah. Pada saat berikutnya, ruang di hadapannya secara tak terduga mulai melengkung dan terdistorsi dengan cepat, dengan sinar kecemerlangan yang memancar keluar darinya. Samar-samar, seseorang dapat melihat susunan cahaya raksasa, sekitar 10.000 meter, terbentuk di dalam ruang angkasa. Ruang angkasa terus melengkung dan terdistorsi di dalam susunan cahaya raksasa. Di dalam susunan cahaya tersebut terdapat sebuah ruang independen, dengan energi spiritual yang sangat luas dan seperti samudera, memancar keluar gelombang demi gelombang. Semua aura spiritual yang ada di seluruh wilayah Akademi Spiritual Surga Utara berasal dari sini, mendukung para siswa dalam pelatihan dan kultivasi mereka. Ini adalah asal mula dari Akademi Spiritual Langit Utara. Sungguh arai spiritual konvergen peringkat ke-8 yang menakutkan. Melihat pemandangan ini di hadapannya, Mu Chen menghela nafas dalam kekaguman. Arai spiritual konvergen ini sudah memiliki ruang independennya sendiri. Sebuah arai spiritual pada tingkat ini benar-benar membutuhkan orang-orang yang pencapaiannya dalam arai spiritual telah mencapai alam mahaguru untuk dapat mengaturnya.
Dengan perubahan segel tangan, sinar cahaya menyatu di hadapan arah spiritual tingkat 8. Detik berikutnya, samar-samar terlihat sebuah pintu perunggu raksasa setinggi kurang lebih 100 meter muncul di dalamnya. Pintu raksasa itu tertutup rapat, dengan permukaannya yang ditutupi dengan pola-pola rahasia misterius yang tampak seperti semacam segel yang benar-benar mengisolasi energi spiritual yang luas dan tak terbatas sebelum meninggalkan ruang independen ini. Itu gerbang surga utara. Tanya Shen Changsheng dan yang lainnya saat mereka mengarahkan tatapan tajam mereka ke arah pintu perunggu raksasa, sangat ingin masuk dan mencobanya. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya melesat keluar dari Dintai Chang ke arah pintu perunggu raksasa. Saat sinar itu menyambar, pola-pola rahasia misterius di permukaannya mulai bersinar terang, dengan sinar yang memanjang, menutupi seluruh pintu raksasa. Berder. Ketika pola-pola rahasia itu benar-benar menyala, suara berat akhirnya terdengar dari pintu perunggu raksasa yang tertutup rapat dan perlahan-lahan mulai merayap terbuka. Sinar cahaya memancar ke arah langit. Setelah pintu itu terbuka, aura spiritual yang luas dan megah menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat menyapu aura spiritual ini terlalu luas dan tak terbatas, menyebabkannya benar-benar berubah menjadi tornado, menimbulkan malapetaka saat berputar dengan gila-gilaan. Saat aura spiritual menyebar keluar, ia menyelimuti seluruh akademi spiritual langit utara dengan kecepatan yang sangat cepat, seketika menyebabkan getaran yang mengguncang pikiran siswa yang tak terhitung jumlahnya. Aura spiritual yang ada di langit berkali-kali lipat lebih luas dan lebih kuat dari biasanya. Kepala sekolah Moyu dan tetua Zutian akan menemani kalian ke gerbang langit utara. Jika terjadi sesuatu, mereka akan segera membawa kalian keluar, kata Dekan Taichang dengan tatapan tegas. Di dalam gerbang langit utara, energi spiritual yang ada di sana sangat luas dan tak terbatas. Sedikit keributan saja sudah cukup untuk menyebabkan pergolakan besar di lingkungan itu. Oleh karena itu, kalian pasti harus berhati-hati dan waspada. Ya, Shen Changsheng dan yang lainnya segera menjawab dengan hormat. Jika kalian sudah siap, masuklah ke dalam, kata Dintai Chang setelah menganggukkan kepalanya. Ayo pergi. Memimpin, Shen Changsheng melesat, menuju gerbang surga utara. Di belakangnya, setelah menarik napas dalam-dalam, Li Xuantong, Su Xuan, He Yao dan yang lainnya segera mengikutinya. Menjadi yang terakhir, Luo Li melihat ke arah Mu Chen yang berdiri di sampingnya dengan senyum tipis, dia berkata, sudah waktunya bagi saya untuk masuk. Dalam setengah tahun ke depan, Anda harus berlatih dan berkultivasi dengan benar di bawah Laut Utara Senior. Melihat ke arah gadis muda di depannya, keengganan yang besar masih ada di hatinya. Selama setengah tahun ke depan, dia tidak akan bisa melihatnya. Hal ini agak tak tertahankan baginya. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang kecil gadis itu, sebelum memberikan ciuman lembut di dahinya yang berkilau. Hati-hati. Warna merah muda muncul di wajah Luo Li yang menyenangkan, sebelum dia mendorong dada Mu Chen, dia berbalik, berubah menjadi angsa yang anggun saat dia melesat ke pintu perunggu raksasa, sosoknya menghilang dalam sekejap mata. Di belakangnya, kepala istana Moyu dan Penatua Zutian mengikuti dan memasuki pintu perunggu raksasa saat semua orang telah benar-benar menghilang di dalam gerbang surga utara. Pintu perunggu raksasa itu mulai menutup perlahan, mengisolasi energi spiritual yang luas dan menakutkan itu ke dalam ruang independen. Apakah kamu punya masalah dengan Jisuan dari Akademi Spiritual Suci itu? Berdiri di samping Mu Chen, senyum tipis muncul di wajah naga laut utara saat dia bertanya pada yang pertama. Sedikit menganggukkan kepalanya, Mu Chen menjawab dengan suara lembut, dendam kesumat. Kalau begitu, aku harus memberitahumu ini Jisuan itu tidak mudah untuk dihadapi. Penampilannya di Akademi Spiritual Suci tidak kalah denganmu. Meskipun Anda telah mengalahkan Mo Xingtian di Gunung Spiritual Ilahi kali ini, menurut informasi yang kami terima, 2 bulan yang lalu, Jisuan pergi untuk misi keluar dan menghancurkan seluruh sekte sendirian. Selain itu, ada 3 orang di sekte yang telah melewati bencana kecil pertama dari 3 bencana berdaulat, kata naga laut utara. Mendengar itu, mata Mu Chen sedikit berkontraksi saat dia berpikir, dia menghancurkan sekte yang memiliki 3 ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Kesulitan semacam itu bahkan telah melampaui kesulitan membunuh Mo Xingtian. Sungguh, Jisuan adalah lawan yang tangguh. Akademi Spiritual Suci memiliki surga spiritual berdiri, sesuatu yang mirip dengan gerbang-gerbang surgawi utara dari Akademi Spiritual Surgawi Utara kami. Itu juga merupakan tempat latihan rahasia bagi mereka. Saat ini, Jisuan sudah memasukinya. Setengah tahun dari sekarang, kekuatannya akan menjadi lebih hebat. Pada saat itu, jika Anda hanya memiliki kekuatan yang Anda miliki sekarang,
yang terbaik adalah Anda tidak berpartisipasi dalam turnamen akademi spiritual besar, karena Anda sama sekali tidak akan bisa menandinginya. Mendengar ini, Mu Chen tertawa tipis. Menoleh ke arah Akademi Spiritual Langit Utara, dia menjawab dengan suara lembut, "Senior Laut Utara. Tidak perlu Anda mengucapkan kata-kata itu untuk merangsang saya. Selama setengah tahun ini, saya akan menerima pelatihan khusus apapun yang Anda berikan kepada saya. Selama Anda bisa mengeluarkannya, jangan khawatir saya tidak bisa menanggungnya. Terlepas dari seberapa hebatnya Jisuan, aku akan menghadapinya di turnamen akademi spiritual yang hebat ini." Mata naga laut utara samar-samar menyipit, sementara senyuman muncul di wajahnya. Anak nakal yang baik, nyali yang bagus. Senyuman juga muncul di wajah Mu Chen saat dia mengangkat kepalanya melihat ke arah cakrawala, kilatan dingin mulai mengembun di matanya. "Jisuan, ayo bertarung dengan baik kali ini." Bab 438 Pelatihan Khusus. Pada hari kedua setelah Luo Li dan yang lainnya memasuki gerbang surga utara untuk berlatih dan berkultivasi, di bawah bimbingan naga laut utara, Mu Chen menuju ke tempat yang tidak asing lagi, namun membuat kulit kepalanya menjadi sedikit. Tempat ini adalah tingkat terakhir dari wilayah petir Akademi Spiritual Surgawi Utara. Gemuruh. Lautan petir yang luas dan tak terbatas memenuhi cakrawala di dalam ruang hitam ini. Dengan sekali pandang, seseorang tidak akan bisa melihat ujungnya. Saat bergolak dan melonjak, kilat hitam ilahi yang seperti naga raksasa yang marah akan mengaum dari lautan petir dengan gemuruh guntur yang mencengangkan yang akan menyebabkan ruang angkasa berguncang dan bergetar. Kekuatan wilayah ini sangat menakutkan. Berdiri di tingkat terakhir wilayah petir, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat lautan petir hitam legam di hadapannya. Meskipun dia pernah memasukinya sekali sebelumnya, melihatnya masih membuat jantungnya berdebar-debar. Warna hitam legam murni memberikan perasaan yang sangat tertekan bagi orang yang melihatnya, seolah-olah ada sesuatu yang akan dilahap saat memasukinya. "Senior Laut Utara, bagaimana kita akan berlatih?" Melihat sungai petir yang turun dari tengah lautan petir, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya, sebelum dengan hati-hati berbicara. Naga Laut Utara membelai kepalanya yang botak dan tidak berambut, menyebabkan penampilannya terlihat sangat lucu, tidak terlihat sedikit pun seperti pelindung akademi hebat dari Akademi Spiritual Langit Utara. Menembakkan tatapan tajam ke arah Mu Chen, dia mengerutkan bibirnya saat dia bertanya, "Bagaimana latihan fisik Dewa Petirmu?" "Fisik petir rune Diplo rune." Mu Chen dengan jujur menjawab. Mendengar itu, alis naga laut utara bergerak-gerak sebelum menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sambil berkata, "Itu tidak buruk, namun, mulai sekarang hingga akhir periode waktu ini, Anda harus mengembangkan fisik Dewa Petir Anda menjadi fisik petir kuadra rune." Mendengar itu, Mu Chen langsung terkejut. Setiap seni spiritual tingkat Dewa Pemurnian Tubuh sudah sulit untuk dikembangkan, dengan fisik Dewa Petir menjadi salah satu yang paling menonjol di antara semuanya, yang membuatnya semakin sulit untuk dikembangkan. Demi mendapatkan fisik petir di plorunenya, dia telah menghabiskan banyak darah dan tenaga. Ingin membiarkannya melompat ke fisik petir kuadra rune, seberapa sulitkah itu? Selanjutnya, Anda akan masuk ke sana dan berkultivasi untuk saya, dan Anda tidak diizinkan keluar. Naga Laut Utara menunjuk ke arah lautan petir hitam legam yang melayang di angkasa, sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh. "Selain itu, Anda tidak diizinkan menggunakan racun petir hitam ilahi untuk menutupi fluktuasi energi spiritual Anda." Mu Chen segera dikejutkan oleh kata-kata itu, sementara kulit kepalanya mulai mati ras setelah mengujinya sebelumnya. Dia tahu betapa menakutkannya lautan petir itu. Sebelumnya, ketika dia masuk, dia benar-benar mengandalkan racun petir hitam ilahi untuk menutupi auranya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa tetap aman tanpa hambatan. Namun, sekarang, naga laut utara tidak mengizinkannya untuk menutupi auranya. Bukankah itu akan menyebabkan serangan yang merajalela dari Divine Black Lightning yang tak terhitung jumlahnya saat dia masuk? Meskipun kekuatannya telah tumbuh sedikit sejak saat itu, dibandingkan dengan Divine Black Lightning yang menakutkan, itu masih tidak dianggap sebagai apa-apa. Lebih jauh lagi, dia bisa mengingat dengan jelas bahwa masih ada roh petir yang menakutkan hadir di dalam lautan petir, eksistensi menakutkan yang bahkan naga laut utara menganggapnya merepotkan. Bagaimana jika makhluk itu dengan santai mengirimkan serangan padanya? Pada saat itu mungkin sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Ada untaian energi petir hitam ilahi yang tak terhitung jumlahnya di dalam lautan petir ini, dan tidak ada yang lebih cocok untuk meredam fisik Dewa Petir daripada itu. Selain itu, petir hitam ilahi juga mengandung energi. Selama kau mampu menahannya, itu akan memiliki manfaat besar bagi kultivasimu, tidak lebih lemah sedikit pun daripada berkultivasi di gerbang langit utara.
Naga Laut Utara menjawab dengan malas, tentu saja, jika kamu takut, kita bisa memilih metode normal namun, ketika pelatihan setengah tahun berakhir, ketika Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya keluar, mereka akan melemparkan Anda sangat jauh di belakang. Didorong oleh kata-kata itu, Mu Chen tertawa sambil menggelengkan kepalanya tidak berencana untuk mengatakan apa-apa lagi, dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, kalau begitu, ayo kita mulai. Begitulah caranya, jawab Naga Laut Utara, menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir tentang roh petir itu. Aku sudah menyegelnya. Terserah kamu untuk terombang-ambing di lautan petir, selama kamu bisa menahannya. Setelah bergumam sejenak, Naga Laut Utara mengepalkan tangannya yang layu, menyebabkan cahaya petir hitam mengembun di telapak tangannya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi selembar batu giok hitam yang berkilauan dengan cahaya petir. Dengan sebuah jentikan, dia mengirimnya terbang ke arah Mu Chen, yang dengan cepat menangkapnya. Melihat ke arahnya dengan ragu, dia melihat 3 kata kuno yang dipadatkan dari petir yang ada di permukaan slip hitam. Teknik pengendalian petir. Teknik pengendalian petir. Mu Chen dengan tatapan kosong menatapnya saat dia bertanya dengan ragu, apakah ini seni spiritual tingkat dewa yang ofensif? Seni spiritual tingkat dewa. Mendengar itu, Naga Laut Utara mencibir sambil menjawab, anak nakal yang bodoh. Ini bukan seni spiritual tingkat dewa, tapi teknik ilahi. Teknik ilahi. Mendengar itu, keterkejutan langsung mengguncang pikiran Mu Chen di dalam langit dan bumi, ada banyak sekali hal yang tidak dapat diprediksi, dengan seni spiritual tingkat dewa menjadi salah satunya. Adapun yang disebut teknik ilahi, mereka sangat misterius dan mendalam. Dikatakan bahwa ada berbagai jenis energi misterius di langit dan bumi. Begitu mereka dibentuk dan diaktifkan, mereka akan meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Keterampilan yang sudah dikenal yang mampu melakukan hal ini dikenal sebagai teknik ilahi. Namun, teknik ilahi memiliki kondisi yang sangat sulit untuk dikembangkan di dalamnya, selain itu, memonik mereka sangat langka. Itu adalah sesuatu yang memiliki nilai yang cukup besar, bahkan di mata para ahli alam penguasa. Di masa lalu, Mu Chen hanya samar-samar mendengar tentang mereka. Namun, dia belum pernah melihat teknik ilahi secara langsung, bahkan tidak ada hal seperti itu yang ditampilkan di aula nilai-nilai spiritual. Namun, hal di depan matanya yang diberikan kepadanya oleh Naga Laut Utara tidak terduga adalah teknik ilahi. Secara umum, teknik ilahi adalah hal-hal yang hanya ahli alam sovereign yang memenuhi syarat untuk mendapatkan jari mereka namun, teknik mengendalikan petir, ini memiliki beberapa asal-usul dengan fisik dewa petir yang sedang kau kembangkan. Selama Anda dapat merasakan arti sebenarnya dari petir dan guntur, Anda akan dapat berhasil mengolahnya. Saat kamu melawan musuh, dengan sebuah pikiran, kamu akan bisa menarik petir dan guntur dengan kekuatan yang luar biasa. Naga Laut Utara perlahan menjawab. Menarik petir dan guntur. Mata Mu Chen penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Ini adalah teknik ilahi. Itu benar-benar hebat. Ada beberapa seni spiritual tingkat dewa khusus yang juga mampu membentuk petir dan guntur untuk menyerang musuh. Namun, Mu Chen tahu bahwa jenis petir dan guntur itu tidak murni, dengan sebagian besar dari mereka terbentuk dari energi spiritual yang terkondensasi. Itu bukanlah petir dan guntur murni dari langit dan bumi. Namun, apa yang disebut teknik mengendalikan petir, mampu mencapai hal ini. Dari titik ini, teknik ilahi ini benar-benar jauh lebih misterius dan mendalam daripada seni spiritual tingkat dewa. Sangat sulit untuk mengembangkan teknik ilahi ini. Yang terbaik adalah Anda memahaminya dengan benar saat Anda berkultivasi di dalam lautan petir, kata Naga Laut Utara sambil memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya, penampilannya yang malas tidak menunjukkan satu pun tanda ingin memberikan penjelasan mendetail kepada Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya dalam ketidakberdayaan sementara dia menyimpan teknik pengendalian petir, mengangkat kepalanya untuk melihat lautan petir yang hitam legam, dia menarik napas dalam-dalam saat tatapannya mulai perlahan berubah menjadi dingin. Karena dia telah memutuskan untuk datang ke sini untuk menerima pelatihan khusus, dia secara alami tidak akan mundur atau mundur. Ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar akan membutuhkan investasi yang sesuai. Kekuatan yang datang tanpa usaha bukanlah sesuatu yang Mu Chen sukai, karena itu tidak bisa diandalkan. Jika Anda benar-benar tidak dapat menahannya di dalam lautan petir, keluarkan saja teratai Dewa Petir. Itu akan melindungimu. Naga Laut Utara perlahan berkata. Ya. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Mu Chen menginjak kakinya, melesat melintasi cakrawala seperti peng energi spiritual tak terbatas beredar dan melindungi tubuhnya, dengan cahaya petir berkilauan di sekujur tubuhnya. Jelas, bahkan fisik dewa petirnya telah diaktifkan. Lautan petir di depannya adalah tempat di mana kematian akan terjadi 9 dari 10 kali.
Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berhati-hati dan waspada. Bang! Petir hitam yang tak terhitung jumlahnya melolong di tepi lautan petir, tampak seolah-olah mereka telah mendeteksi pendekatan Mu Chen. Seketika, gemuruh guntur bergema, dengan petir yang menutupi bumi dan menyembunyikan langit sebelum menghantam tubuh Mu Chen. Ci! Busur petir meledak di tubuh Mu Chen saat jubah yang dia kenakan langsung berubah menjadi abu. Rasa sakit yang luar biasa mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun demikian, tidak ada perubahan yang terjadi pada ekspresinya. Bagaimanapun juga, dia dapat dianggap memiliki beberapa pencapaian dalam fisik Dewa Petir, dia benar-benar mampu menahan petir hitam ilahi di pinggirannya. Namun demikian, Mu Chen tidak merasa jijik atau jijik terhadap baut-baut itu karena dia tahu bahwa petir hitam ilahi yang benar-benar menakutkan tersembunyi di dalam lautan Pet dibandingkan dengan itu, petir hitam ilahi di luar tidak layak untuk dilihat. Mu Chen menuju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, mendekati lautan petir hitam legam dalam sekejap mata melihat ke arah kegelapan yang mendebarkan yang ada di hadapannya, Mu Chen menghembuskan napas dalam-dalam, sebelum menginjak udara. Dengan sebuah celepuk, tubuhnya langsung melesat ke lautan petir. Saat bergegas masuk, Mu Chen segera bisa merasakan energi petir yang merajalela menyembur dengan gila-gilaan selama waktu sebelumnya dia berada di sini. Dia mengandalkan racun petir hitam ilahi untuk menutupi dirinya sendiri, yang menyebabkan lautan petir tidak memperlakukannya sebagai apapun. Namun, setelah bergegas masuk tanpa perlindungan, dia akhirnya tahu kekuatan luar biasa apa yang disembunyikan oleh lautan petir ini. Energi spiritual tak terbatas tanpa henti menyembur keluar dari tubuh Mu Chen, melawan korosi energi petir. Setelah memasuki kedalaman lebih dari 1000 meter, dia mulai memperlambat kecepatannya. Sambil duduk, dua rune petir berkilau di dadanya, sementara busur petir hitam melompati permukaan tubuhnya. Energi spiritual tak terbatas berkobar dan naik ke sekeliling tubuhnya, memaksa cairan petir hitam menjauh darinya, menciptakan ruang selebar 1 meter di sekelilingnya. Duduk di sana, dia dapat melihat kilatan-kilatan Divine Black Lightning yang muncul seperti naga raksasa yang menggeliat di dalam lautan petir yang hitam pekat, masing-masing mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Saatnya memulai. Mu Chen bergumam, sementara bayangan ganas bergegas keluar dari dalam pupil hitamnya sekarang, semua orang sedang melakukan persiapan untuk turnamen Akademi Spiritual besar setengah tahun dari sekarang. Meskipun dia tidak memasuki gerbang surga utara, dia tahu bahwa berlatih dan berkultivasi di dalam sana akan memiliki bahaya yang cukup besar. Karena semua orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk berlatih dan berkultivasi, dia juga harus berusaha di sini. Setengah tahun ini adalah masa di mana perubahan akan sangat besar demi turnamen akademi spiritual besar, berbagai akademi spiritual besar akan menggunakan berbagai macam metode untuk meningkatkan kekuatan siswa elit mereka. Setengah tahun dari sekarang, kekuatan semua orang akan meningkat dengan pesat. Jika dia masih merasa sangat puas dengan mengalahkan Mo Xingtian, dia mungkin akan mengubah semua harapan yang dimiliki akademi spiritual surgawi utara untuknya menjadi buih dan bayangan. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen menatap baut-baut petir hitam ilahi yang seperti naga raksasa itu detik berikutnya, raungan yang dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya. Ayo, biar kulihat betapa menakutkannya kalian semua. Dor, energi spiritual yang tak terbatas dan kuat meledak secara eksplosif dari tubuhnya. Gemuruh. Ketika energi spiritualnya meletus, itu benar-benar memicu lautan petir. Suara gemuruh meletus dari baut raksasa petir hitam ilahi saat mereka membelah lautan petir, sebelum mulai bergemuruh dengan marah ke arah orang asing yang hadir di sini. Bab 439 Kultivasi Pahit. Guntur yang menakutkan bergema di dalam lautan petir hitam pekat saat petir raksasa sepanjang 100 meter melesat dengan cepat. Saat cairan petir berkobar, sebuah jalur raksasa tercipta di dalamnya. Seperti ular piton raksasa yang ganas, kilatan petir hitam ilahi dengan ganas menghantam tubuh yang tidak berarti dari sosok yang ada di dalam lautan petir. Bang! Cairan petir dalam radius 100 meter di sekitar sosok itu terhempas, dan sosok kecil itu terlempar hingga ribuan meter. Busur petir dengan liar menari-nari di sekujur tubuhnya, sementara rasa manis muncul dari tenggorokannya saat seteguk darah menyembur keluar tanpa terkendali, sebelum diubah menjadi ketiadaan oleh cairan petir. Sambil memegangi dadanya, wajah Mu Chen menjadi sedikit pucat, sementara gemetar yang samar dan singkat mengguncang sekujur tubuhnya. Rasa sakit yang tak terlukiskan melanda bagian dalam tubuhnya, dengan tubuhnya tampak seperti ingin hancur berantakan, sementara tulang-tulangnya mengeluarkan perasaan seolah-olah telah hancur. Kilat hitam ilahi ini benar-benar terlalu menakutkan. Jika bukan karena pencapaian kecilnya dalam fisik Dewa Petir,
ditambah dengan dia memiliki sedikit perlawanan terhadap petir hitam ilahi, dia mungkin tidak akan hidup dari serangan itu. Mu Chen mengangkat tangannya yang gemetar untuk menyeka noda darah di sudut mulutnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan tindakan ini, guntur bergemuruh di lautan petir sekali lagi saat petir raksasa lainnya dari Divine Black Lightning melesat, menghantam tubuhnya dengan kecepatan kilat. Bang! Sekali lagi, dia terlempar ribuan meter ke belakang, noda darah di sudut mulutnya semakin menebal. Ada terlalu banyak kilatan-kilat hitam ilahi di dalam lautan petir. Mereka datang secara berurutan, tanpa henti. Serangan yang begitu ganas membuat orang hampir tidak bisa mengatur napas. Tubuh Mu Chen terus-menerus dikirim terbang kembali oleh serangan beruntun. Saat ini terus berlanjut, bayangan hitam samar bahkan muncul di tubuhnya karena kulitnya telah menjadi hitam hangus. Lebih jauh lagi, di bawah kulit yang hangus, darah mulai merembes keluar dari pori-porinya. Jelas, bagian dalam tubuhnya telah dihancurkan menjadi tumpukan kekacauan oleh serangan beruntun dari Divine Black Lightning. Pada saat ini, Mu Chen dapat dengan tepat memahami dengan tepat betapa menakutkannya pelatihan khusus ini. Di bawah serangan beruntun dari petir hitam ilahi, Mu Chen bahkan bisa merasakan samar-samar perasaan bertemu dengan kematian. Pelatihan khusus ini harus diberi peringkat di tingkat neraka. Pemandangan yang terjadi sekarang sangat kejam namun, dihadapkan pada serangan beruntun dan menyemburkan seteguk demi seteguk darah, mata Mu Chen jelas mulai perlahan berubah menjadi merah, sementara nafasnya menjadi berat. Rasa sakit yang hebat yang melanda tubuhnya telah berkembang sedemikian rupa sehingga membuatnya sedikit mati rasa. Perasaan bahagia yang tidak normal yang ditimbulkan ketika rasa sakit yang hebat telah mencapai batas ekstrimnya mulai meningkat, sedikit demi sedikit, di dalam dirinya, menyebabkan penalarannya diam-diam tenggelam. Di dunia ini, jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, dia harus membayar harga yang tak terbayangkan oleh orang normal selama setahun terakhir, kekuatan Mu Chen telah berkembang pesat, dengan orang normal hanya bisa mengamati kemajuannya yang cepat. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen harus membayar harga seperti itu hanya untuk memiliki kekuatan yang berkembang pesat. Berkali-kali, dia telah bertarung dengan lawan yang kekuatannya melampaui dirinya. Dari waktu ke waktu, hidupnya telah melayang di gerbang kematian. Karena telah mengalami waktu demi waktu bertarung dengan semua yang dia miliki, dia mampu berjalan sampai sekarang. Semua kesulitan yang pahit itu telah dihancurkan olehnya. Bagaimana mungkin pelatihan khusus ini membuat dia, Mu Chen, menyerah di sini? Tetesan darah mulai merembes keluar dari mata Mu Chen saat dia menyeka noda darah di sudut mulutnya. Melihat baut raksasa petir hitam ilahi yang melesat dari kejauhan, sebuah lolongan terdengar dari tenggorokannya. Di tubuhnya, tanda petir berkilauan saat dia secara tak terduga mengambil inisiatif dan bergegas maju. Seperti seekor lalat yang berhadapan dengan pohon raksasa, dia dengan keras menghantam petir hitam ilahi. Bang! Sebuah ledakan besar bergema saat hamparan cairan petir menyapu saat tubuh Mu Chen dikirim terbang kembali sekali lagi. Di luar lautan petir, naga laut utara berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat sosok pemuda yang dikirim terbang kembali dan memuncratkan darah berkali-kali lagi, tidak ada satu pun jejak emosi yang ada di wajah kunonya. Namun demikian, sedikit fluktuasi hadir di matanya. Dari dia masuk sampai sekarang, Mu Chen telah menahan 18 baut petir hitam ilahi. Bahkan seseorang yang telah melewati kesengsaraan tubuh fisiknya akan berada dalam kondisi yang cukup menyedihkan di bawah serangan dengan tingkat seperti itu. Meskipun demikian, pemuda ini masih bertahan. Ketekunan dan keuletannya menyebabkan naga laut utara menganggukkan kepalanya sedikit. Memang, mampu membedakan dirinya di Akademi Spiritual Surgawi Utara pada tahun lalu, Mu Chen ini benar-benar memiliki kualitas penebusannya. Benar-benar orang gila muda. Pelatihan khusus saya bukan untuk Anda kehilangan nyawa kecil Anda. Setelah melihat Mu Chen menahan 5 baut petir hitam ilahi, senyum tak berdaya akhirnya muncul di wajah naga laut utara. Pada saat ini, yang pertama seperti anak panah di akhir penerbangannya. Jika dia terus memaksakan diri seperti ini, sesuatu mungkin akan terjadi. Dengan gerakan tubuhnya, naga laut utara menghilang dari tempat dia berdiri, muncul di saat berikutnya di depan Mu Chen. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menghancurkan dan menghilangkan baut petir hitam ilahi yang meluncur sekali lagi. Sambil tersenyum, dia berbicara, kamu mampu menahan lebih dari 20 baut petir hitam ilahi untuk pertama kalinya. Itu tidak buruk. Keluarkan teratai dewa petirmu dan sembuhkan lukamu sebelum melanjutkan. Pelatihan ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda capai hanya dengan berkonsentrasi dan langsung menerimanya. Anda harus terus menjadi lebih kuat di bawah penempaan ini. Dengan begitu, Anda akan mampu menahan serangan beruntun. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum menyakitkan namun,
tindakan sesingkat itu tampaknya menyebabkan semua otot di tubuhnya robek, dengan darah dan dagingnya tampak terbakar. Namun demikian, dia mengangkat jari-jarinya dan memanggil teratai Dewa Petir, sebelum merosot tanpa daya di atasnya, dadanya naik turun. Sambil mengatupkan giginya, dia menahan rasa sakit yang hebat di dalam dirinya dan duduk. Pada saat ini, bagian dalam tubuhnya telah berubah menjadi tumpukan kekacauan oleh serangan dari Divine Black Lightning, sesuatu yang dia butuhkan untuk pulih secepat mungkin. Ci. Busur petir hitam menari-nari di permukaan tubuh Mu Chen saat irisan energi dari petir hitam ilahi terus-menerus mengebor ke dalam tubuh Mu Chen, menempa tubuhnya yang hancur. Meskipun rasa sakit yang hebat masih menjalar ke seluruh tubuhnya, pada saat ini, Mu Chen samar-samar dapat melihat bahwa daging, tulang, dan darah di mana rasa sakit yang hebat itu menjalar tampaknya telah berubah menjadi panas membara, sementara kekuatan mulai meningkat secara perlahan jelas, serangan-serangan gila sebelumnya tidak hanya memberinya rasa sakit dan luka yang hebat. Tubuhnya perlahan-lahan tumbuh lebih kejam di bawah serangan-serangan gila. Meskipun tingkat peningkatannya sangat kecil, Mu Chen percaya bahwa jika ini terus terakumulasi, akan ada saatnya dia akan mengalami perubahan kuantitatif pada tubuhnya. Pelatihan setengah tahun yang panjang baru saja dimulai sekarang. Duduk di atas teratai Dewa Petir, Mu Chen membuka matanya sekitar setengah jam kemudian. Area yang hangus di tubuhnya terkelupas, memperlihatkan kulit putih yang cerah di bawahnya. Hanya saja, kulit putih dan putih itu tidak lemah dan lemah karena mengandung kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Mu Chen membersihkan noda darah di sudut mulutnya. Meskipun rasa sakit yang luar biasa masih mendera bagian dalam tubuhnya, tidak ada satu pun getaran yang terlihat di wajahnya saat dia dengan kuat menahan semua itu. Gemetar dan bergoyang, dia berdiri dari teratai Dewa Petir, tanpa diduga ingin bertarung lagi dengan petir hitam ilahi. Melihatnya, naga Laut Utara mengerutkan kening saat dia berbicara, "Dasar berandal, bukankah kamu terlalu memaksakan dirimu sendiri? Ibumu bukan orang yang sederhana. Bukankah dia akan membantumu sedikit saja? Dengan bantuannya, bagaimana mungkin pencapaianmu bisa sekecil ini?" "Meskipun ibuku tidak sederhana, ayahku sederhana," jawab Mu Chen dengan suara lembut sambil tersenyum. Mendengar itu, naga Laut Utara menatap kosong ke arah Mu Chen, sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jadi seperti itu status ibumu bukanlah hal yang baik untukmu." Dia sepertinya telah memahami sesuatu, karena tatapan yang dia kirimkan ke arah Mu Chen sekarang memiliki desahan tambahan dengan karakter klan itu, mereka mungkin tidak bisa mentolerir orang kecil ini. Itu sebabnya ibunya tidak bisa tinggal di sisinya. "Namun, saya telah berjanji kepada ayah saya bahwa suatu hari nanti, saya akan membawa ibu saya kembali." Mu Chen berbicara dengan lambat. Menganggukkan kepalanya, naga Laut Utara menjawab, "Mengenai hal ini, seseorang sekuat ibumu tidak akan bisa mencapainya. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan kalian berdua." Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah lautan petir yang hitam legam, sementara senyuman tampak muncul di wajahnya. "Karena itu masalahnya, aku harus menjadi lebih kuat dari ibuku. Kuat sampai aku bisa menghentikan hal yang menghalangi kita untuk bersatu." Mengangkat kepalanya, Mu Chen merentangkan tangannya dan mengeluarkan raungan tawa yang hangat detik berikutnya, dengan gerakan tubuhnya, dia langsung melesat keluar. Saat tawanya bergema di lautan petir, energi spiritual meletus dari tubuhnya. Seketika, lautan petir mulai bergejolak saat petir-petir Divine Black Lightning dengan gila meluncur ke arahnya sekali lagi. Melihat sosok pemuda yang tampak tinggi dan lemah di kejauhan, senyum tipis muncul di wajah naga Laut Utara saat dia berpikir, ambisi anak kecil ini tidak rendah. Namun, klan itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditangani. Ditempatkan di seluruh dunia 1000 dewa, mereka dianggap sebagai eksistensi besar. Namun demikian, siapa yang bisa memahami pencapaian masa depan pemuda di hadapannya? Ini adalah dunia yang kabur, dengan energi spiritual yang ada di dalamnya tidak terbatas hingga tingkat yang tampaknya menakutkan menyatu di dunia ini, energi spiritual telah membentuk tekanan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, selain gunung dan bukit yang ada di dalam ruang ini, tanaman lain akan tumbuh dengan ketinggian yang sangat pendek, namun semuanya sangat kuat. Udara yang ada di sini tampaknya 100 kali lebih berat daripada udara di dunia luar. Langkah kaki yang lambat dan berat terdengar dari kejauhan di dunia yang tenang dan penuh dengan energi spiritual ini di seberang cakrawala, beberapa sosok berjalan dari kejauhan, mondar-mandir sambil berjalan, selangkah demi selangkah, dari kejauhan. Itu adalah sekelompok pemuda dan pemut pada saat ini, mereka mengatupkan gigi dengan erat, tubuh mereka sedikit membungkuk ke depan. Energi spiritual di dalam tubuh mereka ditekan hingga menjadi seperti genangan air yang menggenang saat mereka tiba di ruang ini, mengakibatkan sirkulasi yang sangat lambat.
Setiap langkah yang mereka ambil menghabiskan banyak sekali tenaga. Tekanan yang menakutkan pada mereka menyebabkan tubuh mereka memiliki berat seperti 1 ton. Ini gerbang surga utara. Sial, aku hampir tidak bisa menahan siksaan seperti ini. Warna pucat yang mematikan menutupi wajah Zhao Qingshan saat dia terhuyung-huyung dan tersandung. Keringat telah membasahi jubahnya, dengan rasa sakit yang menjalar dari bagian dalam tubuhnya, menyebabkan dia sangat lelah dan kelelahan sampai menyebabkan pusing di pikirannya. Meskipun tidak ada serangan diam-diam yang menakutkan, terus berjalan seperti itu sudah cukup untuk menyebabkan seseorang pingsan. Di depannya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya juga berkeringat deras, bibir mereka kering dan pecah-pecah. Saat memasuki gerbang surga utara, mereka berjalan seperti ini sejak saat itu. Kesunyian di tempat ini membuatnya tampak seperti alam mati. Jika bukan karena mereka berjalan di jalan yang sama bersama-sama, mereka mungkin benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pelatihan setengah tahun kami baru saja dimulai. Suara serak Li Xuantong terdengar, apakah Anda pikir akan mudah untuk mendapatkan kekuatan dan kekuatan? Jika Anda tidak bisa bertahan, hancurkan saja slip giok itu, dan Penatua Zhu Tian dan kepala sekolah Mo Yu akan membawa Anda keluar. Mendengar itu, Zhao Qingshan tertawa getir sebelum berkata, bukannya aku tidak bisa bertahan, tapi tidak bisakah kita istirahat sejenak? Jika kita terus seperti ini, saya merasa tubuh saya akan meledak. Mu Fengyang dan yang lainnya saling memandang, sebelum menganggukkan kepala. Baik Shen Changsheng dan Li Xuantong telah melihat ke atas, dengan ekspresi mereka menunjukkan sedikit keraguan. Namun, sementara mereka ragu-ragu, seorang gadis muda berjubah hitam mengikuti di belakang mereka dengan diam-diam berjalan melewati mereka tangannya yang seperti batu giok memegang pedang panjangnya, dia berjalan, selangkah demi selangkah, ke kejauhan. Pada saat ini, keringat telah mengalir di lengannya yang seperti giok, membasahi pedang panjang di tangannya. Melihat sisi wajah yang benar-benar cantik, Li Xuantong bisa melihat gadis muda itu mengatupkan giginya dengan erat, tatapannya seperti tatapan keras kepala dan berdedikasi yang dia kirimkan bertahun-tahun yang lalu, membuat hati orang-orang. Ayo pergi. Dengan desahan lembut, dia mengambil langkah berat ke depan, mengikuti di belakangnya. Melihat ini, Zhao Qingshan dan yang lainnya hanya bisa tersenyum pahit dalam ketidakberdayaan bahkan seorang gadis pun bisa bertahan dan bertahan. Jika mereka berhenti sekarang, mereka benar-benar akan kehilangan banyak muka. Oleh karena itu, diam-diam melolong dalam kesedihan di dalam hati mereka, sekelompok orang itu terus melangkah perlahan di bawah tekanan energi spiritual yang menakutkan yang menekan mereka. Bab 440 Persiapan yang baik. Di ruang di dalam tingkat akhir wilayah petir, di mana redup dan gelap sepanjang tahun, lautan petir hitam mengalir turun dari langit saat guntur yang rendah bergema tanpa henti di seluruh ruang. Di dalam lautan petir yang tak berujung, diam-diam duduklah sesosok tubuh yang kurus dan tampak lemah. Baut raksasa petir hitam ilahi melolong tanpa henti di sekelilingnya, sebelum turun dengan keras ke arah tubuhnya. Di bawah serangan yang menakutkan itu, sosok itu bergetar hebat, sementara kulitnya tampak menghitam. Namun, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, di mana dia secara menyedihkan dikirim terbang kembali, ini jelas jauh lebih baik. Melayang di langit, naga laut utara melihat ke arah pemandangan yang terjadi di dalam lautan petir, menyebabkan dia sedikit menganggukkan kepalanya. Selama 10 hari terakhir diserang oleh serangan yang merajalela itu, jelas bahwa Mu Chen secara bertahap beradaptasi dengan situasinya saat ini. Meskipun rasa sakit yang melanda bagian dalam tubuhnya tidak berkurang banyak, dia akhirnya bisa menahan dan menahannya. Naga Laut Utara juga dapat merasakan bahwa kulit di bawah setiap bagian yang hangus di tubuh Mu Chen menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun demikian, dihadapkan pada temperamen seperti itu oleh Divine Black Lightning, dia seharusnya tidak tumbuh lebih kuat hanya dengan sedikit ini. Setiap kilatan petir hitam ilahi mengandung energi tak terbatas dari petir hitam ilahi, serta energi spiritual. Namun, tidak banyak dari mereka yang ada di tubuh Mu Chen. Ini jelas tidak masuk akal. Apakah anak kecil itu dengan sengaja menekan energi itu di dalam tubuhnya? Sinar samar kecemerlangan melintas di dalam mata naga laut utara saat ekspresi geli muncul di wajah kunonya, sebelum bergumam, benar-benar orang yang memiliki persepsi yang sangat tinggi. Apakah dia berencana untuk mengumpulkan persiapan yang cukup sebelum memulai terobosan yang memacu? Menurut perhitungan naga laut utara, Mu Chen seharusnya perlahan-lahan mendapatkan kekuatan di bawah penempaan konstan dari petir hitam ilahi. Namun, dari situasi di depan matanya, Mu Chen tidak memilih untuk menjalani metode ini. Dia telah menyerap semua energi itu ke dalam tubuhnya dan menekannya dengan sekuat tenaga. Ketika energi itu diserap saat memasuki tubuhnya, mereka tampak sederhana.
Namun, jika mereka dipadatkan bersama sampai tingkat tertentu, mereka akan meletus seperti bendungan yang pecah, mengungkapkan kekuatan yang sangat menakjubkan. Pengembangan fisik Dewa Petir sangat sulit, bahkan jika seseorang memiliki tempat latihan alami seperti lautan petir ini. Namun, bagaimana mungkin meningkatkan fisik petir di Pulau Rune menjadi fisik petir Kuadra Rune menjadi sesuatu yang mudah? Jika seseorang menggunakan metode konvensional untuk melakukannya, dia tidak akan bisa mencapai tahap seperti itu bahkan jika dia berlatih selama setengah tahun. Tampaknya Mu Chen juga memahami hal ini. Oleh karena itu, ia memilih metode yang berbeda, yaitu mempersiapkan diri sebelum menembak ke depan. Dia menekan semua energi di dalam tubuhnya seperti teko yang diisi penuh dengan air mendidih, sambil menekan tutupnya dengan kuat, tidak membiarkan air keluar. Namun, dia hanya bisa melakukannya untuk jangka waktu tertentu, karena itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan untuk waktu yang lama. Itu karena begitu energi itu tidak dapat ditahan lagi, mereka akan meletus dengan kesibukan yang sangat menakutkan. Saat ini, Mu Chen mengumpulkan hanya untuk kesibukan semacam itu setelah mencapai tahap itu, dia mungkin bisa mengandalkannya untuk bergegas menuju langit dalam satu lompatan. Ide seperti itu sangat bagus, namun mengharuskan seseorang untuk menanggung lebih banyak rasa sakit dan penderitaan daripada biasanya pada saat ini, seharusnya terasa seperti dinamit yang meledak di dalam tubuh Mu Chen. Begitu dia tidak bisa mengendalikannya lagi, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Saat dia terus melihat tontonan ini, naga Laut Utara memberikan senyuman tak berdaya. Si kecil ini benar-benar tidak membiarkan orang-orang berhenti mengkhawatirkannya. Sepertinya saya harus mulai mengawasinya dengan lebih ketat. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, dia akan dapat segera mengambil tindakan. Gemuruh. Saat naga Laut Utara tersenyum karena ketidakberdayaannya, petir-petir Divine Black Lightning terus melesat di dalam lautan petir, menutupi bumi dan menutupi langit saat mereka tak henti-hentinya menghantam ke arah sosok tunggal yang ada di sana. Energi di dalam tubuhnya mulai memadat secara perlahan di bawah serangan yang merajalela. Waktu diam-diam berlalu di bawah pelatihan yang membosankan dan pahit ini. Selama periode ini, Akademi Spiritual Surgawi Utara telah tenggelam ke dalam keadaan damai yang aneh, dengan tokoh-tokoh elit yang berpengaruh di 10 tempat teratas peringkat surgawi telah menghilang karena pelatihan tertutup setelah kehilangan tokoh-tokoh berpengaruh itu, seluruh akademi spiritual tampak jauh lebih tenang dari biasanya. Tentu saja, di bawah kedamaian dan ketenangan ini ada suasana yang tegang dan tegang, dengan beberapa siswa mengumpulkan kekuatan mereka dan menjalani pelatihan dan kultivasi bagaimanapun juga, kompetisi akademi spiritual besar sudah dekat. Meskipun mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya, semua orang tahu tentang beberapa detail dari situasi Akademi Spiritual Surgawi Utara saat ini. Hasil dari Akademi Spiritual Surgawi Utara mereka tidak bagus di turnamen Akademi Spiritual Besar sebelumnya beberapa tahun yang lalu di antara 5 akademi besar, mereka berada di posisi terbawah. Karena hal ini, ada beberapa akademi spiritual elit yang telah mengirimkan tatapan iri kepada mereka, berusaha menggantikan mereka sebagai salah satu dari 5 akademi besar. Banyak siswa akademi spiritual Langit Utara tidak akan tetap berada di akademi selama sisa hidup mereka. Setelah berlatih dan berkultivasi di sini, mereka akan pergi untuk bergabung dengan tempat yang lebih kuat untuk melanjutkan latihan dan kultivasi mereka atau kembali ke keluarga atau klan mereka. Namun, meskipun demikian, hal itu tidak menghalangi mereka untuk memiliki perasaan terhadap Akademi Spiritual Langit Utara. Meskipun ada banyak sekali akademi spiritual yang ada di dunia 1000 dewa sekarang, tidak banyak yang memungkinkan orang untuk merasakan rasa memiliki seperti Akademi Spiritual Langit Utara. Tentu saja, ini mungkin karena Akademi Spiritual Surgawi Utara memiliki dekan yang cukup baik. Pidato Dekan Taichang saat itu jelas telah menggerakkan hati beberapa siswa. Seorang dekan yang akan mendukungmu selama kau kembali ke Akademi Spiritual Langit Utara, terlepas dari apapun yang terjadi. Di seluruh dunia 1000 dewa, hal ini masih dianggap langka. Oleh karena itu, semua orang jelas bahwa tokoh-tokoh elit yang berpengaruh di 10 tempat teratas dalam peringkat surgawi sedang menjalani pelatihan dan kultivasi yang pahit sebagai persiapan untuk turnamen Akademi Spiritual Besar yang akan datang. 10 orang itu dipersiapkan untuk bertarung demi kemuliaan dan kehormatan Akademi Spiritual Surgawi Utara. Oleh karena itu, mereka secara alami tidak bisa tertinggal di belakang angka-angka itu. Mungkin karena menemukan atmosfer seperti itu di dalam akademi spiritual, para petinggi akademi sebenarnya telah mengirimkan kabar bahwa siswa yang mampu menembus tahap penyempurnaan surgawi akan dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki gerbang surga utara.
Begitu berita ini beredar, itu langsung menyebabkan Akademi Spiritual Surgawi Utara yang tenang berkobar karena mata siswa yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki bakat yang cukup bagus menjadi merah. Selama waktu ini, mereka terus melindungi wilayah petir dan berbagai susunan spiritual konvergen yang hebat, membuat setiap detik berarti saat mereka berlatih dan berkultivasi dalam upaya untuk memungkinkan diri mereka menerobos ke tahap penyempurnaan surgawi sehingga mereka memperoleh kualifikasi untuk memasuki gerbang surga utara untuk berlatih dan berkultivasi. Di bawah stimulasi ini, semua orang berhasil memperoleh hasil yang cukup baik, karena Akademi Spiritual Surgawi Utara tidak kekurangan bakat. Ada beberapa senior dan beberapa siswa yang terjebak di tahap transformasi surgawi yang hanya perlu mengambil satu langkah maju untuk menerobos ke tahap penyempurnaan surgawi. Oleh karena itu, dalam kurun waktu singkat 2 bulan, di antara siswa-siswa berprestasi yang tetap stagnan selama beberapa tahun terakhir, beberapa orang mulai menerobos, menyebabkan atmosfer pelatihan di dalam Akademi Spiritual Surga Utara meningkat secara dramatis. Sementara atmosfer di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara telah berubah menjadi berapi-api, tingkat terakhir wilayah petir masih redup dan gelap, dengan guntur yang terus bergema. Mu Chen dengan tenang duduk di dalam lautan petir, busur petir hitam menari-nari dengan liar di permukaan tubuhnya saat mereka tanpa henti mengebor ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya energi yang merajalela yang tak terlukiskan samar-samar terlihat jelas saat memancar darinya, menyebabkan cairan petir di sekelilingnya terus menyala dan melonjak. Siapapun yang hadir akan dapat merasakan betapa besarnya timbunan energi di tubuh Mu Chen. Gemuruh. Baut petir hitam ilahi masih terus melolong di dalam lautan petir, turun ke tubuh Mu Chen, menyebabkan cahaya petir meletus dan menyinari langit. Menggigil samar-samar mengguncang tubuh Mu Chen saat dia dengan gila-gilaan menyerap energi petir hitam ilahi dan energi spiritual tak terbatas yang telah masuk ke dalam tubuhnya namun, meskipun begitu, dahinya mulai berkerut karena perasaan meledak yang dia tunggu-tunggu masih belum tiba. Itu masih belum cukup. Dengan tangan di belakang punggungnya, naga laut utara melihat ke arah Mu Chen, yang tampaknya tenggelam dalam cahaya petir hitam. Pada saat ini, dahinya juga berkerut. Mu Chen telah berada di sana selama 3 bulan penuh, namun energi yang dia kumpulkan di dalam tubuhnya belum mencapai level yang dibutuhkan untuk menerobos dalam satu tembakan. Jika dia memicu letusan mereka sekarang, baik kekuatan individu maupun fisik dewa petirnya akan meningkat. Namun, jelas bahwa tingkat promosi tidak akan membuatnya puas. Setelah 3 bulan beradaptasi di dalam sini, Mu Chen mulai mendapatkan perlawanan terhadap Divine Black Lightning. Karena itu masalahnya, aku akan memberimu yang lebih kuat. Senyuman muncul di wajah kuno naga laut utara. Di saat berikutnya, dengan lambaian lengan bajunya, raungan yang dalam tampak berdering dari bagian terdalam lautan petir. Saat cairan petir beriak, seekor naga hitam raksasa perlahan-lahan muncul dari kedalaman laut yang hitam pekat. Dipenuhi dengan cahaya petir dari tubuh raksasanya, kilau dingin dan kuno terpancar dari permukaan tubuh naga raksasa itu. Naga hitam raksasa ini secara mengesankan adalah lightning spiritual yang hadir di lautan petir beberapa waktu yang lalu namun, pada saat ini, ia disegel oleh naga laut utara. Oleh karena itu, ada beberapa perubahan bentuknya karena niat naga laut utara. Membuka matanya lebar-lebar, roh petir melihat ke arah Mu Chen yang ada di dalam lautan petir. Pada saat berikutnya, membuka rahang raksasanya yang ganas, raungan marah terdengar darinya. Bang! Tiba-tiba, sebuah pilar raksasa bercahaya dari cairan petir melesat keluar dari rahang raksasa roh petir. Membelah lautan petir, dengan keras melesat ke arah tubuh Mu Chen. Ci! Mu Chen sangat bergidik saat cahaya petir hitam dengan mudah berkilau di tubuhnya. Luka-luka kecil sebenarnya mulai muncul di permukaan tubuhnya, tanda bahwa dia tidak dapat menahan tekanan untuk menjaga energi raksasa di dalam dirinya. Namun, meskipun begitu, Mu Chen masih tidak berencana untuk berhenti sebaliknya, dia terus dengan gila-gilaan menyerap energi tak terbatas yang terkandung di dalam pilar cairan petir yang bersinar. Sekarang, jika dia menekan energinya lebih ganas lagi, letusannya akan menjadi lebih ganas. Dia telah menekan mereka selama 3 bulan penuh, dan menderita siksaan dan penyiksaan selama 3 bulan oleh karena itu, dia tidak menginginkan hal kecil apapun untuk memuaskannya. Saat dia menatap Mu Chen dan memperhatikan pola darah yang terus meluas ke seluruh tubuhnya, wajah naga laut utara menjadi sedikit serius. Nafsu makan anak nakal ini benar-benar tidak kecil. Namun, bukankah dia tidak takut dia akan mati kembung seperti itu? Haruskah aku membiarkannya melanjutkan? Kerutan muncul di wajah naga laut utara, sebelum dia menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Biarkan saja, anak nakal itu tidak pemarah atau impulsif. Karena dia memiliki nafsu makan seperti itu, dia juga harus tahu risiko dan bahaya yang terlibat dalam melakukannya.
Sekarang, saya harus mencoba yang terbaik untuk membantunya. Berpikir sampai di situ, naga laut utara tidak lagi ragu-ragu. Dengan jentikan jarinya, roh petir meraung sekali lagi, menyebabkan cahaya petir yang mengandung energi tak terbatas melolong, langsung menyelimuti tubuh Mu Chen. Ci. Pola darah dengan cepat meluas, menyebabkan Mu Chen muncul, dari kejauhan, mirip dengan orang yang terbuat dari porselen yang bisa pecah, pemandangan yang akan menyebabkan hati seseorang merasa takut dan khawatir. Retak. Tiba-tiba, suara samar sepertinya terdengar, menyebabkan mata naga laut utara berkontraksi dengan marah.